Hari Minggu, let's answer your question. Dari Indo Brokers, saya berpendapat beli sinyal berbayar itu merugikan dan biasanya tidak akurat. Kalau menurut saya tidak akurat itu juga enggak juga, karena ingat lagi probabilitas kita harus backtest. Jadi sinyal tersebut itu lebih banyak untungnya apa lebih banyak gagalnya, nanti ketemu tuh. Kemudian kalau dibilang merugikan, kita masuk ke sana itu atas keinginan kita sendiri, jadi tidak merugikan. Tapi kalau dibilang worth it atau enggak, atau harganya itu sepadan atau enggak, jawabannya adalah tidak. Contoh, kalian harus membayar 700.000, 1 juta buat sinyal, padahal kalian bisa membuat sinyal tersebut sendiri. Kalau menurut saya itu seperti itu. Kalau dibilang tidak akurat ya enggak, kalau merugikan juga enggak, karena kalian yang masuk sendiri. Tetapi kalau sepadan apa enggak itu enggak, soalnya bisa kalian buat sendiri, bisa kalian dapetin secara gratis. Kalau kalian lihat kita ada live trading, kita ada prediksi market setiap Sabtu, itu semua gratis. Jadi itu jawabannya. Dari Ryuken, Mas, saya hanya mau tanya, selama Mas trading selalu menangkah? Kamu dari analisa Mas bagus. Jawabannya adalah tidak. Kita itu manusia, kita juga sering banget salah. Saya kalau kalian lihat di live trading aja sih, kalian ikut aja, nanti banyak yang salah juga. Tetapi juga banyak banget yang untung. Jadi ingat, forex atau trading forex di sini adalah probabilitas. Kalian harus backtest terlebih dahulu trading system yang kalian punya. Kalau win rate-nya lebih besar, berarti ya bagus. Berarti kalian bisa menggunakan trading system tersebut. Jadi di backtest terlebih dahulu. Dari Ahmad Akbar, kok saya rugi terus ya, beruntung 10 kali sampai 50 juta. Apa teknik saya yang salah? Trading saya cuma cat pattern aja, nggak ada melakukan teknik lain. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah, backtesting pertama. Kemudian rugi 10 kali itu terkadang ada. Makanya kalau pakai resiko 10%, satu kali katakanlah modal kalian itu 10 juta. Setiap gagal itu kalian kehilangan 1 juta. Berarti kan cuma ada 10 kali open posisi itu maksimal. Itu bener-bener nggak saya saranin, karena 10 kali berturut-turut itu ada. Apalagi orang-orang yang masih baru-baru kayak gitu, pasti ada 10 kali berturut-turut. Jadi bener-bener hati-hati informasi dari mana yang kalian itu masukkan. Kalau saya saranin itu resiko kecil aja, nggak usah banyak-banyak, katakanlah 1-2%. Jadi tradingnya itu nyaman, walaupun untungnya sedikit tapi nanti bisa konsisten. Contoh sekarang ini beruntun 10 kali, tiba-tiba hilangnya 50 juta. Ya kalau modal Anda katakanlah 500 juta itu nggak kerasa, tapi kalau modal Anda 100 juta hilang separuh dari modal Anda, itu lumayan loh, lumayan berat juga. Jadi bener-bener hati-hati. Kalau masalah chart pattern itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena chart pattern di sini juga bagus untuk teknik. Dari Ahmad Zainuri, Om Tama trading di Bitcoin dong, kan bisa setiap hari. Terima kasih. Kalau Bitcoin cryptocurrency itu kita pernah untuk hari Sabtu, tapi memang kalau buat trading pendek itu nggak cocok, makanya kita nggak pakai. Kalau untuk prediksinya kalian bisa ikut aja hari Sabtu jam 7 malam, itu ada prediksi market untuk setiap instrumen, contoh forex, currency, saham. Kalau kalian mau silahkan datang saja. Dari Kopot Cosin, kalau saya kadang udah pede nih sama analisa sendiri, walaupun nggak jelas, cuma coret-coret. Mas Tama kalau boleh request dong belajar supply and demand, bos, biasanya lebih enak di time frame berapa, makasih. Walaupun nggak jelas, cuma coret-coret, itu adalah awal dari kita belajar technical analysis, jadi wajar. Untuk supply demand, bos, dan lain-lain, itu sebenarnya cuma namanya aja yang berbeda. Kalau Bapak lihat video kita cara mendapatkan profit 100 pip per hari, itu di sini Bapak udah bisa memprediksi market dari situ aja, udah bisa. Kemudian ditambahin dengan Fibonacci dan lain-lain. Jadi untuk tahap pertama masuk ke video itu belajar, nanti udah ketemu tuh supply demand di mana, BOS di mana, itu cuma nama aja yang berbeda sebenarnya. Contoh, gantilah support dari resisten menjadi key level atau harga-harga penting, momen penting. Alah, itu sama aja semuanya sebenarnya, ya support dan resisten. Cuma agak dibuat lebih personal supaya orang itu lebih paham atau gimana, saya juga nggak tahu. Lana Fadila, apakah tanpa membaca berita dan hanya mengandalkan teknikal, apakah masih bisa untung untuk trading? Depend. Contoh untuk scalping kita melihat Forex Factory dulu. Jam berapakah nanti ada berita? Contoh jam 3 siang nanti ada berita di euro. Berarti kalau kita mau trading, jangan trading euro waktu jam 3, karena pergerakannya biasanya langsung susut cepet banget. Jadi hati-hati, nggak usah trading dulu kalau scalping atau intraday. Kalau swing trading itu biasanya tidak. Kita hanya melihat makroekonomi. Jadi kalau dibilang apakah masih bisa untung, jawabannya ya, masih bisa untung. Muhammad Naufal Bayu Saputra, Bang, boleh minta tolong coba contohin fails breakout. Fails breakout, contoh ini up, dia down, dia up, ada sebuah support yang di sini, dia turun, harganya itu turun, kemudian di harga di sini ternyata dia
break, berarti supportnya ini udah nggak valid dan lain-lain. Padahal breaknya di sini saya tunjukin, breaknya yang di sini adalah ini supportnya di sini, dia break 1, 2 break. Kita harus lihat ketika dia break candle yang di sini, candle setelahnya itu bagaimana. Katakanlah candle setelahnya langsung dia kembali lagi, berarti ini fails breakout. Kalau kalian ada sell posisi di sini, berarti kalian harus cut posisi. Kalau ada buy posisi atau mau buy, ini boleh karena ini kelihatannya fake out, dan biasanya kalau fake out kayak gini, ini kembali lagi kayak gini, ini melanjutkan ke naikannya. Itu namanya fails breakout. Jadi dia biasanya hanya ini kayak gini, break, kemudian kembali lagi ke harganya. Ini adalah fails breakout. Nanti kelihatan kok kalau kalian sering lihat chart itu bakalan sering menemukan fails breakout seperti ini. Dari Isra Muhammad, gimana caranya pakai indikator volume profile? Kita udah bahas untuk volume profile di video di sini. Namanya adalah 5 indikator terbaik trading forex, saham, dan kripto. Jadi kalian bisa lihat di situ. Itu dari saya, jangan lupa untuk komentar, and I will see you next video. Bye bye.